ini juga pakai dong. Terlalu gede. Jangan. Mau. Aduh, kirain kita nggak siaran langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para fans Jokum Studio dimanapun berada. Malam ini akan ada temu para idola. Nah, hari ini, malam ini kita akan menghadirkan para pemain dari Jokum Studio. Kira-kira apa yang menarik dari mereka? Apa kira-kira yang menarik dari kehidupan masing-masing di dunia sesungguhnya? Untuk itu, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita panggil satu persatu dari pemain Jokum Studio. Ya, yang pertama kita panggilkan saja Bapak Ejen. Nah, silakan masuk Bapak Ejen. Nah, ini Bapak Ejen. Oke, selamat malam. Silakan duduk Bapak Ejen. Terima kasih. Ya. Yang kedua, kita panggilkan saja yang dengan lentik sekali kalau dia berperan, pasti para fans sudah tahu dan sudah menduga siapa itu, yaitu Bunda Uli. Silakan Bunda Uli masuk. Bunda Uli. Kabar Bunda Uli. Masih seperti yang dulu ya Bunda. Silakan duduk. Awas kasih limpet. Ya, ini Bunda Uli yang unik ya. Dandannya dari, aduh, salonnya mungkin salon mahal kali Bunda Ulin ya. Oke, untuk yang ketiga, ini juga tidak kalah nyentriknya pemain Jokum Studio ini, ya, yaitu yang punya kumis seperti gelombang ombak tsunami, ya. Kita panggil saja dialah Bapak Yadi. Nah, lihat, ini para pemain Jokum, masih seperti tsunami kumisnya. Baik, yang selanjutnya kita panggil saja yang keempat. Para pemain Jokum Studio yang keempat ini adalah namanya Bapak Wawan. Ya, Bapak Wawan ini biasa sok main sepak bola katanya. Ya, kita panggil saja sekarang. Silakan Bapak Wawan. Nah, ini dia Bapak Wawan. Saat ini kita sudah berada di tengah-tengah para pemain Jokum Studio. Di sini sudah ada siapa namanya tadi? Bapak Ejen. Oh, Bapak Ejen. Dan yang ini siapa namanya? Bunda Uli. Oh, si cantik. Bunda paling cantik malam ini di sini ya. Ini ada lagi siapa nih yang kumis tsunami? Yadi atau Pak Lebe. Oh, iya. Ini siapa nih yang acak-acakan? Lupa tadi. Wawan Setiawan SH. Aduh. Bukan sarjana hukum, susah hirup. Susah hirupnya, susah hirup. Oh, susah hirup. Baiklah, para fans Jokum Studio dimanapun berada. Sekarang kita akan lebih dekat lagi kepada para pemain Jokum Studio. Nah, kita tanya satu persatu ya, tidak usah berlama-lama lagi. Ini namanya Bapak Ejen, benar Bapak Ejen? Oh, betul sekali. Oh, Bapak Ejen, itu kenapa jadi namanya Ejen? Coba dong, tolong ceritakin ke para ini fan di sana, kenapa disebut Bapak Ejen, silsilanya? Silsilanya, kata orang tua Bapak Ejen itu adalah jelek orangnya enak duitnya. Oh, begitu. Jelek orangnya enak duitnya. Aduh. Ternyata Bapak Ejen ini. Nah, Bapak Ejen itu lahir di mana? Coba jelaskan. Kalau lahir saya asli dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Iya, iya. Waktu itu gimana waktu lahir? Katanya di Tasik suka ada gunung-gunung meletus itu. Betul sekali, Pak. Betul. Ya. Kalau nggak salah tahun 82. Oh. Gunung. Bapak Ejen udah lahir 82. Belum. Oh, belum. Kok bisa cerita? Kan dari orang tua, Pak. Oh. Maksud saya Bapak Ejen tuh lahir pas lagi mana? Oh. Posisi. Kalau saya pas lahir itu nangis. Oh, nangis. Karena kaget, Pak. Oh, gitu. Kalau di dalam perut ibu saya, yang nengok itu botak. Oh, aduh. Yang nengok botak para pemirsa, para fans. Siapa ya? Yang dibahas 17 tahun ke atas. Waktu lahiran Bapak Ejen siang atau malam? Kalau nggak salah malam, Pak.
Oh malam. Kok tahu sih? Kan lagi itu masih bayi. Kan gelap. Oh gelap. Aduh, lucu sekali ya para fans lain. Coba kita tanya yang sebelahnya bagaimana ini ya. Kok Bunda udah ketawa belum ditanya? Bahasanya aneh. Oh bahasanya aneh. Kok lucu kali lucu. Ini siapa sih sebenarnya nih? Kalau dalam film Jokum kan dipanggilnya Bunda Uli. Uli itu biasanya Ulen gitu. Coba dong tolong kasih tahu para penggemar di sana gimana gitu. Kenapa sampai jadi Bunda Ulen? Sebenarnya nama saya itu Ujo. Oh Ujo. Oh, Iya. Tuh. Jadi Undang Johai disingkat jadi Ujo. Oh, Waktu Ujo. sekolah dulu itu. Oh. Kok namanya Undang Johari? Emang suka undangan apa? Kumaha? Enggak sih. Sebetulnya itu emang warisan dari orang tua saya. Oh begitu. Nanti kita lebih dalam lagi para pemirsa untuk ditanya-tanya nih. Masih banyak saya harus nanya nih. Apa sih yang ada di dalam para pemain Jokum Studio? Kenapa Bunda? Masih ngaruh luas Bunda mah. Kejepit. Kayu juga, kayu. Kaget. Oh, saya sampai jantungan. telurnya kebencet. Bisa aja. Bunda teh ada telur apa? Ada tombak? Ganjel. Keganda. Emang para fans, saya kasih tahu nih fans, ini semua para pemain Jokum Studio emang lucu-lucu. Seperti laci lolocotan. Baiklah, sekarang kita tanya nih siapa nih. Ini yang pakai baju hitam, jas hitam, sampai kopiah raradutan dan kumisnya seperti badai tsunami. Ini namanya yang jelas siapa sih ini kalau lagi di kehidupan sehari-hari ini? Nama saya Yadi. Oh Yadi. Lagi itu saya pernah lihat namanya Yadi apa gitu kepanjangannya. Oh, kalau nggak salah nama saya Yadi Ewok. Oh Yadi Ewo. Kalau di kampung saya manggilnya Ewok. Oh. Padahal saya salah lihat tuh. Oh. Ewok kan di sini, ini tuh begini kok dibilang Ewok di kampung. Oh gitu. Itu ewok asalnya karena kelihatan kayak bewok itu. Kayaknya sih. Oh Tapi begitu. kalau sebenarnya saya demen sama penyanyi Wih. orang Oh. Indonesia tuh yang terkenal Oh. di dalam sama di luar negeri itu. Oh Ya, Bun. gitu. Cuma Irama Bun. Jadi saya dipanggil Ewok gitu. Bun. Oh gitu. Malah be ternyata penyanyi kesukaan. Oh. Bukan judi, Ted. Bisa aja Bun, ya. Itu siapa tuh? Siapa itu siapa? Yang gemarinya itu. Itu Roma Irama. Oh, Bang Haji. Ya, Bang Haji. Makanya Ted. Bunda kenal Bang Haji Bunda? Kenal dong. Eh, Kenal sama Bang. pernah show bareng Bunda? Enggak, cuman nonton di TV aja. Bunda. Terus jauh sih, jauh. Ya begitulah kira-kira para fans Jokum Studio. Kita ini sepertinya akrab ya para pemain di Jokum Studio ini sudah seperti apa keluarga dan saudara seperti ini ya. Lalu saya tanya lagi ke paling ujung, ini yang pakaiannya apa nih saya nggak ngerti. Siapa sih ini namanya? Nama panjang ini? Kolon Setiawan, Pak. Oh, tadi ada SH. Oh iya, SH. Kolon Oh. Setiawan SH. Kenapa tuh SH jadi? Oh. SH itu sesuatu hirup. Oh, susah hirup. Susah hirup. Oh, Iya. susah hirup. Iya. Kelihatan. Susah hidup kayaknya. Iya. Mau Pantas. kesini aja betul banyak-banyak. Wajahnya juga udah susah. Enggak Kelihatan. kaget. Amin. Amin. Ya para fans, Iya. balik lagi ke bincang-bincang kita dengan para pemain Jokum Studio sih. Karena itu sekali ya karena mereka memang kelihatannya memang akrab satu sama lain gitu ya. Coba saya tanya lagi ke Bunda Uli. Bunda Uli tiap kali main itu pernak-perniknya selalu wah gitu. Coba dong ceritakan tuh seperti apa sih Bunda Uli untuk berperan sebagai pemain di Jokum tuh kayak apa sih? Pertama-tama ya Bunda Uli harus menyiapkan dong. Oh iya, Semuanya, aksesorisnya, terus terutama oh iya.
Lentik belum matanya. Emang Bunda Uli punya ciri khas gitu ya? Iya. Iya. Kenapa itu alis sampai 2 undak? Ini sebagai alis yang pertama itu ini buat menarik daya tarik. Jangan-jangan Bunda Uli pakai susu? Enggak dong. Oh enggak, ini Pakai asli ya? linggis. Oh, pakai linggis. Waduh, parah Wali. ternyata. Saya pakai susu itu kan kecil, saya Oh linggis. gitu. Ini di belakang. Linggis. Oh iya. Coba Bunda Uli coba tolong berdiri. Iya, coba agak muter dikit, Muter dikit. muter. Lambatin dong. Pesona gitu ya. Ya, oh, begitu. Muda ya. Ingat sekali bunda. Ini semenjak Bunda Ula Bunda Uli Pak Uli. Bunda Uli Iya. berputar-putar aromanya tuh Wih. harum semerbak. Saya sampai gregetan para fans Dokum Studio, ternyata itu para pemain Dokum Studio. Nah, ini kita tanya sekarang lagi nih ya, yang gak kalah uniknya sama pemain Dokum Studio yang satu ini. Ini Bapak Yadi, coba lihat ya dari aksesorisnya. Ini coba dong diceritain kenapa peci, jas ini emang seperti apa ini? Coba ceritakan kepada para fans. Oh baik, ke para fans Bapak Lebih ya. Ini saya ceritain yang sebenarnya. Kenapa kalau peci saya ini Nyamuk. robek? Apaan sih? Nyamuk. Bunda. Pegang aku ya. Apa? Nyamuk. PB. Bunda. Kenapa peci saya robek? Karena kebanyakan job saya tuh ya, naik motor kesana kemari, jadi robek, mau saya ganti, terasa banyak duit. Cuma kata parah itu yang mau nikah jangan Pak Lebih katanya, bagusan begitu kelihatan ganteng, katanya begitu. Ya udah dibiarin aja kayak begini gitu. Gitu. Iya begitu. Ngomong-ngomong, ada yang tanya nih, ya para fans mungkin bertanya, kenapa itu lagi ada adegan burungnya di kampak-kampak? Sebenarnya burungnya ada nggak sih? Ada sih sebenarnya. Oh, Habis ada. tuh di kampak-kampak. Tapi masih ada sekarang. Ada dong. Mau lihat? Aduh, lucu sekali ya para fans Dokum Studio. Nah, sekarang kita tanya lagi nih sama yang satu lagi yang di ujung. Ini namanya Bapak Wawan. Bapak Wawan, coba dong para fans dikasih tahu gitu. Sebenarnya saya itu pekerjaan saya perusahaan ya. Perusahaan ya saya itu laundry, Pak. Oh, Iya. biasanya kalau laundry mah pada bersih-bersih. Iya. Kok ini Bapak Wawan jadi rumah gini, kayak Nah. buku belum diberesin. Nah gini Pak, kan saya itu laundry itu kesal ya. Oh, kesel. Kesal, jenuh gitu lah. Jenuh Pak. Oh, Pak, jenuh. gimana ya? Jenuh ya. Jenuh. Jadi saya bikin olahraga gitu, membimbing anak-anak, melatih anak-anak gitu Pak. Saya suka main bola. Cuci sampai main bola Pak Wawan? Enggak. Cuci tinggalin dulu. Terus saya main bola. Dikirain bisa bareng nyuci sambil main Pantesan nih bola. tangan sama kaki sinkron nih. Oh gitu. Tangan begini, kaki begini terus. Oh. Baiklah para fans Dokum Studio, kita kembali lagi bincang-bincang ringan bersama para pemain Dokum Studio. Sekarang kita tanya lagi ke Bapak Ejen. Bapak Ejen, kesehariannya sebenarnya apa sih kegiatan sehari-hari? Coba tolong disampaikan kepada para fans. Baiklah, kalau sehari-hari saya bekerja di BCA itu Pak, Oh. sebenarnya. Bapak hebat atuh. Alhamdulillah. Di BCA mah. Iya, alhamdulillah. Oh, hebat. Bang. Bangunan Can Angus. Oh. Bangunan Can Angus. Bisa aja Bapak aja. Ya, bener. BCA. Kirain bener pegawai bank. BCA. Bener ya emang Sehari-hari karena itu. singkatan cuman ya Bang Can Angus apa?
Bangunan. Oh, ini bangunan Can Angus. Jadi kalau kerja di bangunan Cangeus tuh jadi apa jadinya Teteh? Jadi tukang ngaduk, Pak. Oh, tukang ngaduk. Aduh, para fans. Itu keseharian Bapak Ejen ya, fans. Ya. Jadi biar diketahui di sana. Ini ternyata kerja di BC aman. Semen. Bangunan Can Agus bagian ngaduk. Coba sekarang kita tanya lagi ke sebelahnya ya. Ini ada yang disebut dengan Bunda Uli. Bunda Uli, kesehariannya apa sih? Coba dong ceritain kepada para fans Jokum di sana. Aku sih kesehariannya salon. Oh, salon. Di salon, sering di salon. Yang bunyi itu bukan, Pak? Itu mah son. Oh, salon itu ya. Oh, salon yang suka. Oh. Terus masuk ke Jokum, pas peran seperti gitu. Oh. Jadi pas banget. Oh, begitu. Saya mau tanya dong nih, mungkin juga para fan Jokum di sana juga ingin tahu. Bunda Uli, apa merasa menikmati nggak sih jadi peran ini? Kayaknya berat. Deh. Oh, berat. Berat cuma mau coba. Oh, dipikul dong. Apa sih yang pengen yang jadi berat itu apa sih kira-kira? Ya. Oh. Emang lucu sekali ya Bunda Uli para fans. Itu yang bikin berat apa jadi peran ini? Kan Bunda Uli menikmati gitu. Ketemu sama teman-teman di Oh, kampung begitu. gitu. Jadi saya sebenarnya sangat semer sekali. Apalagi saya kan Jadi ketemu. Jadi pindah dong. Nulannya. bulan bawah sini belum. Saya juga. Ini ngomong-ngomong Bunda Uli, kalau udah 2 jam begini, parfumnya kok jadi baunya lain? Ini kali dasi. Oh, Dasi lu bikin. bau hangus. Oh, bulan jangan lupa ini saking sibuknya saya lupa gitu. Jangan main Ini kan bau hangus sekali. malu main bulan. Aduh. Udah terkenal dong. Itu bekas ingusnya kali. Iya, Lupa nih Bunda. habis perasmanan paling Lucu sekali ya para fans ya. Lucu sekali nih para pemain Jokum. berat saya buat entrok juga rok ini berat ini ada 2 kintal. Kok sampai 2 kintal Bunda? Emang isinya apaan itu loh? Tahu, ini juga pakai dong. Terlalu gede. Jangan. Emang tahu. Kirain kita nggak siaran langsung. Ini live ditonton oleh Banget Bunda ya maaf bukannya Mama Astagfirullahaladzim, aurat Bunda Uli, aurat. Maaf ya para fans Jokum di studio sama ya. Maka semangatnya Bunda Uli itu mau menunjukkan aksesorisnya gitu. Duh, kalau bukan ini menjaga hati saya sudah tergoda sama Bunda Uli. Untung aja. Udah kelihatan nih ya enggak ya? Kuat iman. Enggak dong. Saking langsingnya nih Bunda Uli, les-lesing aduh. Udah gak muat. Baiklah, sekarang kita ke satunya lagi yang pakai jas hitam. Ini yang jadi peran di Jokum kan Palebe, ini Palebe. Nah, Palebe itu kesehariannya seperti apa sih? Coba dong kasih tahu para fans studio di sana. Ya sebenarnya saya sih keseharian saya bermain pisau. Waduh, Tapi bukan Pak pembunuh. Palebe itu tukang bunuh, Bukan. tukang begal, Tebus gitu. Aduh. Bukan. main pisau saudara. Bukan. Ini bukan iris-iris ini. Saya suka motong-motong, kalau kata orang Sunda bilang nasi entep. Tahu nasi entep? Aduh, nasi entep. Coba dong kasih tahu dong para fans. Nasi entep kalau di Betawi ketupat. Oh, ketupat. Aduh. Setiap hari saya potong-potong. Kemarin kena tangan tuh. Seret kena tangan, langsung saya lamut. Sakti banget. Hilang darahnya. Aduh. Tukang tahu kupat, Bang. Iya. Oh, Tahu itu. aja Bunda Uli. Iya. Tahu kupat di depan, ini di Saya tuh belakang. direktur. Oh, direktur tahu kupat. Ya.
Oh. Pegawai sekaligus direktur. Oh. Punya perusahaan. Itu kalau fans Jokum Studio di rumah mau tahu itu nama kantor kupatnya apa sih kali? Kantor kupat atau kantor apa coba? Iya. Kalau mau makan ketupat saya di situ ada kupat tahu warisan sepuh atau landong lapar. Oh, Landong Lapang. Pasti saya ada di situ. Oh, ini tuh pemirsa Evara Fans. Itu Landong tahu nggak Landong? Coba dong kasih tahu jelasin. Landong tau kan landong? Obat. 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 Nah, Oh, kalau lapar obat. langsung temuin saya di Obat situ. lapar. Oh. Obat lapar. Pak. Makan ketupat, insya Allah sembuh. Bayar. Bayar dong. Emang Tasik terkenalnya itu kan makan makanan seperti tahu kupat, rengginang, Iya, rengginang, iya. ya namanya. Memang banyak kan. Beca. Itu para Beca. fans. Nah, coba sekarang kita mau tahu nih para fans. Kalau lagi dagang kupat tahu, Palebe atau Bapak Yadi ini gimana sih teriak-teriaknya? Bisa kita dengarkan ya gimana dia kalau keliling. Coba kasih tahu dong para fans di sana. Oh bisa. Ini kalau setiap saya dagang, setiap hari kalau pagi saya langsung ngomong begini nih. Gimana, Sambil keliling ke kampung-kampung. Kupat tahu acau. Begitu saya tersandung, aciu begitu. Oh, gitu. Kupat tahu. Coba sekarang kita sama-sama ngikutin dari dagangnya kupat tahu tadi. Bisa nggak ya? Iya. Coba ya kita ikutin. Boleh, Saya juga boleh. akan mau Boleh, liatin iya. kepada Iya, para boleh, fansnya iya. ya. Ikutin saya. Duduk Oh, aja, berdiri. duduk aja. Lu berdiri apa duduk? Ini tas bingung saya, ini tas kemana ini? Ada nyolong. Kan begini. Kupat begitu. Oh, Nah, kita ikutin Coba, ya. coba. Gimana? kakinya begini. Ini kan pegang roda ya, Oh, pegang gerobaknya gitu. nih. Hmm. Kupat tahu aja. Nah, dia tuh kena kulit pisang kan? Aja. Oh, ulangi sekali lagi biar kompak. Aja. Dari awal. Iya, Kupat tahu gitu. Kupat tahu aja. Kena kulit pisang aja. Wah, lucu sekali apa ini tepuk tangannya. Iya. Kalau mangka biasa di mana itu kalau mangka? Biasa saya di pinggir jalan. Oh. Saya Punya kayak pertengah jalan kena tabrak. Maksudnya Bisa aja mudah-mudahan. di daerah mana kan dia pada tahu bahwa Iya. Di Cinta Raja. Oh, Cinta Ya, Raja. tepatnya Kampung Cimacan. Oh, Cinta Raja. Ya Cinta Raja. Kalau bahasa Ternyata. Inggrisnya King Love. Oke. Iya. Biar kan kita teman-teman kan bisa main ke sini. Ah, kan? iya. Sekalian makan ya ketupat Meskipun kita sendirian. ketemu Bayar. dalam waktu acara Agak. syuting, Kalau makan doang kagak bayar. Oh, iya. Kalau udah habis baru bayar. Oh. kita kan ketemunya waktu syuting doang. Ya kan? Terus pada pulang ke mana sama kita Belum tahu dia. Tapi sekali-kali kan sono main gitu. Iya. Heeh. Yang jalannya jelek ke tahu kali. Harus Tadi tahu juga Bunda Uli punya itu tuh gerakan lucu. Kita juga mau dong diajarin. yang mana banyak. Gerakan Bunda Uli yang muter-muter tuh yang bisa mengeluarkan aroma semeriwing. Nah, itu Bunda Uli saya juga mau Ya, tuh. kita bagaimana Bunda Uli kita berdiri Boleh. ajarin. Boleh, Oh, boleh. boleh. Seperti apa ya Bunda Uli? Nah, para fans kita diajarin cara muter-muternya Bunda Uli nih. Ya, gimana? Ini kan kalian nggak punya roknya ya. Oh, iya. Ini pura-pura pakai rok aja. Iya. Ini diginiin Oke. aja. Ini kesini Gini. Begini aja. Oh, gitu. Awas jangan keras-keras. Ntar jatuh. Iya. Coba ulangi lagi Bunda Uli supaya kita kompak. Ini Nah, Bunda Uli kasih aba-aba dong supaya Ya. kita kompak. kaki kanannya ke depan, tarik sedikit ke kanan, masuk muter. Oh. Udah, Oh. ada gerakan yang lebih puyeng lagi nggak Bunda? Ada, kita kan selalu liur, winggil liur. Saya pusing juga. Ya sama saya ngeri. Duduk lagi nih. Duduk lagi. Baiklah para fans Jokum Studio. Selanjutnya kita tanya lagi nih yang paling ujung yang namanya Bapak Wawan. Bapak Wawan coba dong para fans Jokum Studio di sana diceritakan kesehariannya apa sih di rumah itu. Coba dong kasih tahu. Oh, kalau ngalondri itu saya kan suka itu harus rapi ya. Ya. Kan orang ya. 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 Oh ya.
Oh ya. Kan ini banyak ya orderan. Ya. Ini. Ya. 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 Oh, biasa ya. Kita sampai gini-gini. Gerita sampai begini-begini. Oh. Oh, aduh. Kok begini-begini ya? Tahu. Emang bahaya bos. Jadi sama-sama terbawa aja semua. Iya. Ini belum tadi mau praktekkan nih kerjaannya di BCA itu kayak apa coba? Ya. Kasih tahu para fan dong. Jangan Di inilah BCA kalau itu. di bangunan itu kotor-kotor semua. Oh, biasa gaya apa yang dipakai gaya? Ya, Kotoran ayam gitu. pencak silat gitu sama. Oh, coba dong kasih contoh. Nah, Kasih ini. contoh. Kalau main golep kali main golep. Kayak mana tuh? Kalau ini kan begini nih. Set wah. Set wah. Jadi dipandang lu. Ini enggak. Oh. Baiklah para fans Jokum Studio. Jadi saya tidak berhenti ini mau ketawa terus nih. Aduh. Para fan ini tadi kan sudah lihat ya. Ini sehari-harinya seperti apa. Ini di BCA katanya. Ternyata bangunan Can Anggus. Ini apa tadi? Lupa. Oh, di salon yang suaranya kenceng tuh kalau di setel lagu, iya salon. Iya Bunda. Ya? Son. Oh, Itu son. son. Oh, Kayak nikah itu son. salon. Oh. Dirasias kayak make over gitu. Iya. Kayak seperti gini kan bisa di make over. Oh, pengen, makeover. seperti gimana bisa. Oh. Coba Bunda nih, Bunda Uli coba tolong nih. Kira-kira wajah kayak gini bisa diapain aja nih? Bisa jadi ganteng nggak nih? Coba. Bisa. Coba tolong. Apanya dulu yang harus diperbaiki nih wajah kayak gini? Ini di press dulu. Oh, di Di press. press dulu. Terus setelah di press di apa? Dicetak ulang lagi. Oh, dicetak ulang. Dicetak ulang. Bun, kirain bukan orang. Iya. Bunda kok keterlaluan. Ini bukan Enggak, orang. emang gitu dicetak ulang lagi. Udah kayak genteng di press. Tinggal pesannya mau siapa, mau gambar siapa, oh gambar ini pengen. Oh. Jadi, teknologi. Oh, Kirain digosok bunda. Oh, di press. Kirain dia rusak. ini Bunda di press kayak begini jadinya Bunda. Ini Di press. Ini zaman tahu. Bisa aja Bunda. Bunda sih orangnya nggak pengen terlalu wah-wah. Oh, bagus. Yang penting servisan kepada pelanggan Bunda. Oh iya. Bagus. Bunda, saya mau nanya nih, penasaran. Bunda kalau lagi di salon, lagi ada makeover Apa kayak BH, pelanggan, Kenapa itu bener? Jorok banget. Tali BH putus. Itu bapak kenapa gitu? saya kaget Bunda ternyata tidak pakai BH. Iya, nggak pakai BH. Rujit. Coba tadi kayaknya belum lengkap tadi tuh cerita. Gimana kalau ada yang datang minta di salon sama Bunda tuh orangnya suka genit sama Bunda. Bunda gimana sih cara ngatasin? Nyeberin aja, dicuekin aja. Oh, dicuekin. aja. Emang sih banyak sih orang yang nyolek Bunda. Karena Bunda kan kita cowok apaan? Oh. Cowok. Cowok ya. Cewek apaan maksudnya? Bunda. Cewek apaan maksudnya? Oh, maksudnya cowok. Bukan, cewek apaan gitu. Terus kan cuek-cuek kayak sabun cerai Oh, ngorek. gitu. Nggak mau. Kita juga kadang-kadang kalau lihat Bunda itu lentik jarinya gini. Kata orang sih kayak luput gitu. Tuh, lihat tuh, tangan saya sampai gini. Tuh, jangan ikutin. Kelupaan. Sebenarnya masih pengen berlama-lama di sini para video. Karena Dan lama-lama kesel kan? Kesel lah. Nggak panas. kita masih senang sebenarnya para fan ya. Pak, seneng nih. Tapi bisa yang penting ngobrol sama jelas para dong. pegawai. Iya. Harus. Bunda kan jauh. Oh, iya. Udah agak usah digini-gini, gua tahu. Baiklah para fans Jokum Studio di manapun berada, kiranya waktu tidak cukup untuk kita bincang-bincang karena kita masih mau tahu lebih dalam lagi tentang kehidupan sehari-hari daripada pemain Jokum Studio. Ya, nanti mungkin kita akan sambung kembali dalam acara yang berbeda dengan kemasan yang berbeda pula.
Nah, sebelum saya tutup, saya sebagai pembawa acara di sini mengucapkan terima kasih. Saya udah dikasih kaos nih, kaos Jokum Studio di sini ya. Ini bisa buat kenang-kenangan saya kalau sudah pulang ke sana ya. Itu saya terima kasih kepada para pemain. Sama-sama. Jokum Studio, kamu lucu-lucu sekali, Terima imut-imut kasih. sekali, dan ruksak sekali. Ujungnya yang lain. Goreng tung. Baiklah, untuk kalimat terakhir berpisah kepada para fans, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada para fans studio sebelum acara kita tutup? Ya, saya mohon maaf ya, mungkin banyak kesalahan dalam acting saya ya. Dukung terus. Ya, dukung terus Jokum Studio ya. Subrek. Sabrek, Ya. sabrek, Subrek. Dan jangan lupa Sempres. harus makan kupat tahu. Kupat tahu landung lapar. Warisan Kalau sekolah. kalau mau nyuci sama saya aja. Antri. Iya, kalau mau ke salon sama Pak Bunda Uli gitu. Bangun kalau rumah. mau Bangun rumah ini Mau sama bangunan. Papa Eje. kalau bangunin burung. Papa ini Kalau baik, Pak. mau potong burung sama Papa ini. Baiklah, para fans studio, para fans Jokum Studio dimanapun berada, kita kasih dadah ya ke para fans. Iya ya. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Selamat malam, sampai berpisah dan ketemu kembali.